Bismillahirrahmanirrahim. Walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi cambukan telak untuk seluruh polemikus muslim atau para ustadz dan para mualaf yang notabene selalu mengurusin tentang kekristenan, bahkan mengajarkan, menafsirkan tentang Alkitab yang bukan kitab mereka. Saudara, apa yang disampaikan oleh para cendekiawan, para ustadz ini bisa menjadi koreksi yang harus dipertanggungjawabkan atau diteliti oleh para polemikus atau para ustadz untuk dapat mengajarkan hal yang mereka sebutkan, yakini, dan mereka dapat mengajarkan itu daripada sibuk mengurusin keyakinan orang lain. Nanti diurus keyakinanmu, Anda tidak siap. Teman-teman simak dari awal hingga akhir supaya teman-teman dicerdaskan dan semoga matanya terbuka. Ini dia videonya. Saya dipaksa untuk syahadat. Lagian kan syahadat itu bukan ngucapin. Syahadat itu kan kesaksian. Bukan ngucapin. Kalau ngucapin asadullah itu kan ngucapin. Isinya syahadat kan menyaksikan. Menyaksikan enggak? Atau cuma ngucapin doang berarti kesaksian palsu. Nabi Muhammad sendiri memang pernah mengatakan bahwa umat Islam itu akan hancur seperti umat-umat sebelumnya gara-gara sifat asobiyah. Asobiyah itu apa? Fanatik buta terhadap kelompoknya. Jadi orang-orang Islam itu nanti akan bikin kelompok-kelompok, kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, kelompok itu. Kemudian mereka asobiyah, mereka fanatik terhadap kelompoknya. Mereka menganggap kelompok yang lainnya itu salah dan sebagainya. Nah, Islam hancur itu gara-gara itu, dan Nabi memang sudah meramalkan sejak zaman dulu akan menjadi seperti itu. Jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Jumpa lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang kenapa Islam terpecah menjadi 72 golongan lebih. Kenapa Islam terpecah menjadi 72 golongan lebih. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa kopi. Ketika otak perlu inspirasi. Salam corona, kopi jeung rokona. Telah diyakini dan diketahui secara umum oleh umat Islam bahwa Islam akan terpecah menjadi 72 golongan lebih. Dan ini sudah terbukti pada zaman ini. Bahkan sebetulnya perpecahan itu sendiri terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqifah Bani Sa'diyah berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Jadi kalau misalnya kita menelusuri sejarah dan fakta, Islam itu sudah terpecah belah sejak Nabi Muhammad wafat. Apa sih faktor penyebab utama perpecahan dalam Islam? Menurut analisa saya, salah satu faktor utama penyebab perpecahan itu adalah ketika wahyu dikitabkan. Ya, itu faktor penyebab utamanya. Sebelum itu tidak ada yang namanya tulisan. Tidak ada yang namanya wahyu dikitabkan. Karena wahyu bukan tulisan.
Wahyu itu adalah sesuatu hatir ilham atau getaran yang didapat oleh orang yang menerima. Nabi Muhammad misalnya menerima getaran kontak dengan Tuhan, itu namanya wahyu. Jadi wahyu itu adalah ketika seseorang kontak dengan Tuhan, ketika seseorang mendapatkan energi dari dalam, getaran ilham atau hatir ilham, itulah wahyu. Tapi ketika dikitabkan, interpretasi setiap orang beda-beda. Ya udah mah, ayatnya juga dirubah-rubah atas kepentingan manusia. Ditambah lagi ditafsirin oleh orang-orang yang berbeda. Akhirnya terjadi perpecahan. Jadi sumber perpecahan pertama adalah ketika wahyu dikitabkan. Sejak itu terjadi perpecahan. Bahkan Ali saja dibunuh oleh Ibnu Muljam yang hafal Quran, yang hafal kitab, yang hafal hadis. Jadi jelas, orang yang hafal kitab belum tentu melakukan perbuatan yang baik dan benar. Belum tentu Islam. Karena kebenaran bukan dihafal, kebenaran itu dilakukan. Sekarang dihafal aja gitu anak SD. Anadopatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Tapi pas dia lagi makan ciki, kantongnya dibuang, cangkangnya dibuang sembarangan. Lalu di mana fungsinya menghafal? Tetapi ketika dibacakan itu, ketika guru-guru menerangkan tentang itu, sampah-sampah berserakan di kelas. Cirian, tandai, yang saya katakan itu pasti benar. Menjadi fenomena di dunia Islam. Jadi orang-orang Islam itu menghafal. Bab ini dihafal, bab ini dihafal, bab ini dihafal, tetapi tidak ada yang mau mengerjakannya. Ya untuk apa menghafal? Kebaikan itu dari Allah, tapi ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ya di mana letak kebenarannya? Karena kebenaran itu bukan dihafal, tapi dilakukan. Sama seperti ketika Anda membaca menu cara membuat kue. Itu kan menu itu petunjuk, sama dengan kitab. Kitab itu bukan wahyu. Kitab itu adalah petunjuk. Kalau cuma dihafalin menu cara membuat pizza, dihafalin, tapi nggak pernah dipraktekkan, sampai kapanpun Anda tidak akan merasakan nikmatnya pizza. Karena tugas Anda cuma menghafal. Menghafal itu di sini adanya, di pikiran. Nah, begitupun permasalahan yang ada dalam umat Islam saat ini adalah karena kebenaran baru dihafal, baru adanya di pikiran. Bahkan ketika yakin kepada Tuhan, tapi keyakinannya adalah sesuatu yang dipahami oleh akal, maka disadari atau tidak, Tuhan yang dihasilkan adalah Tuhan ciptaan akal pikirannya. Jadi pada dasarnya orang menyembah pemahaman pikiran, berarti menyembah pikiran. Menyembah Tuhan yang dipersepsikan oleh akal berarti menyembah akal. Bukan salah akal itu, tapi akal itu kendaraan, bukan sebagai pengendara. Bukan salah nafsu itu, tapi nafsu itu abdi, bukan Tuhan. Bukan salah pikiran itu, sama seperti pisau. Pikiran itu dipakai masak jadi makanan yang enak, dipakai membunuh, pisau itu bisa mencelakakan. Jadi bukan salah pisaunya, tapi salah penggunaannya. Bukan salah akalnya, tapi salah penggunaannya. Lagi pula Tuhan itu tidak bisa dipikirkan. Kenapa Anda memikirkan dan mempelajari Tuhan? Dari hafalan, dari ayat. Tuhan tidak bisa dipahami kecuali Anda berserah diri. Padahal dalam agama Islam pun disimbolkan dalam sholat itu begini awalnya, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Simbol apa ini? Menyerah. Jadi saya tidak menyalahkan saudara saya yang muslim, yang masih beragama Islam. Benar, ini kan simbol menyerah. Allahu Akbar, sholat itu simbol menyerah. Tapi kebanyakan orang cuma melaksanakan rutinitas simbol, tapi tidak menyerah. Menyerahnya tidak, cuman Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana. Sujud, tapi pikiran kemana-mana. Sujud itu kan simbol, pikiran menyerah. Tapi kalau masih terganggu dengan keyakinan orang lain, di mana letak Islamnya? Di mana letak berserah dirinya? Berserah diri itu artinya adalah menerima saat ini tanpa syarat, menerima saat ini tanpa penghakiman. Tidak diizinkan pikiran kita terjebak pada benar salah, baik buruk. Semua realitas adalah kebenaran. Setiap kebenaran cuma satu, terima. Terima. Ketika kita sudah mampu menerima realitas apa adanya, itulah yang disebut dengan berserah diri tanpa syarat. Ini harus dilakukan. Jadi wajar orang Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan lebih karena Islamnya baru di pikiran.
Islamnya baru pengakuan. Jadi bukan Islam. Kalau masih Islamnya agamaku agama Islam, itu bukan Islam. Aku Islam, itu bukan Islam. Karena Islam bukan pengakuan, tapi Islam itu adalah kelakuan. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan itu dia Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri, bukan bermerek agama. Nah, Islam itu bahasa Arab. Bahasa Sundanya, bahasa Nusantaranya adalah Dharma. Nah, jadi tidak ada lagi Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Islam sudah terpecah belah. Kenapa dikatakan tidak Islam? Karena kalau Islam tidak akan terpecah belah. Kalau terpecah belah, berarti Islamnya cuma tinggal nama. Islam tidak akan terpecah belah. Kan jelas di dalam kitab petunjuknya juga. Walau kana min indi ghairillah lawajad dan bihi ikhtilafan kasiron. Kalau seandainya ini benar dari Tuhan, maka tidak akan ada perpecahan. Lalu kenapa dalam agama Islam banyak perpecahan? Berarti bukan dari Tuhan, tapi dari apa? Dari pikirannya. Sedangkan pikiran itu adalah setonia. Pikiran itu adalah dari benda. Jadi yang dipertuhan, kalau dia mempertuhan Tuhan yang dipahami akal, secara tidak langsung dia telah mempertuhan setan, mempertuhan pikiran yang paling benar. Jangan mempertuhankan pikiran, karena kebenaran menurut pikiran itu terus tumbuh dan terus berkembang. Contoh misalnya, dulu ketika orang belum mengenal teknologi, mengatakan bahwa matahari terbit dari timur, itu kan menurut pikiran, menurut kebiasaan yang cara berpikirnya masih sempit. Ternyata ketika teknologi berkembang, ada satelit dan lain sebagainya, pengetahuan terus tumbuh, akhirnya orang tahu ternyata bukan matahari yang terbit mengelilingi bumi, justru bumi yang berputar mengitari matahari. Mataharinya nggak kemana-mana. Nah, itu kan jelas berarti pikiran, pemahaman itu tumbuh. Makanya jangan mengkultuskan satu pemahaman. Kalau mengkultuskan satu pemahaman, disebutnya dajjal. Dajjal itu kan memandang sebelah mata. Jadi menurut pikirannya, pokoknya nggak mau tahu menurut pikiran saya matahari itu terbit dari timur. Nah, itu namanya a priori mengkultuskan suatu pemahaman. Oh, saya emang nggak mau tahu, pokoknya Islam itu agama. Itu namanya a priori mengkultuskan satu pemahaman. Pokoknya beginilah yang paling benar itu. Padahal Islam bukan agama. Islam itu adalah din. Din itu artinya bukan agama tapi budi. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satupun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak satupun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam itu adalah budi. Budi itu adalah inner di dalam diri. Budi itu adalah jiwa. Dinul Islam artinya jiwa yang berserah diri, atau di bahasa Indonesia kan budi dharma. Ngapain pakai bahasa Arab kalau nggak ngerti artinya? Dinul Islam, tapi nggak tahu artinya. Dinul Islam bahasa Indonesianya budi dharma, atau jiwa yang berserah diri. Nah, nggak ada Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, makanya kenapa Islam terpecah belah menjadi 72 golongan lebih, dan semua yang terpecah itu menggunakan nama Islam. Berarti hanya satu yang benar. Berarti yang apa? Yang tidak lagi menggunakan nama Islam. Karena semua yang menggunakan nama Islam menganggap Islamnya yang paling benar. Tapi yang benar itu justru yang tidak lagi menggunakan nama Islam. Islam itu kan bahasa Arab. Lagi ngapain kalau misalnya ngaku Islam nggak ngerti bahasa Arab Indonesianya apa? Islam kan disimbolkan dalam suatu berserah diri. Ya bahasa Indonesianya dharma. Jadi yang benar itu adalah yang menggunakan istilah dharma. Kalau masih pakai Islam, aku paling Islam, itu justru orang-orang yang masih dikendalikan oleh daya setonia. Nafsunya gede, pikirannya yang paling benar. Dan itu terbukti. Berapa kali saya dipersekusi. Pertama didatangi oleh FPI, datang ke rumah.
Ketika saya bilang ya Habib Rizik itu inilah saya terpenjarakan, benar dipenjara. Ngamuk, mereka nggak terima. Terus datang ke rumah mempersekusi, menyerang. Beginilah begitulah. Karena menganggap Habib Rizik itu nabi, menganggap Habib Rizik itu turunan nabi, menganggap Habib Rizik itu tangan Tuhan. Nah, beberapa minggu kemudian yang mempersekusi dan menyerang saya di penjara karena kasus adan Hayya Alal Jihad di Cibadak. Harusnya mereka itu sadar. Saya itu nggak pernah ngelawan, ya biarin aja mereka mempersekusi, mensomasi saya. Tapi kan akibatnya kembali ke dirinya sendiri, kasihan aja. Ibaratnya orang-orang yang berserah diri atau dharma, itu ibaratnya energi listrik, dapur listrik, misalnya 5 juta voltase. Orang tiba-tiba mau nyerang gitu, bawa dalah besi, dicolokin ke dapur listrik, ya mental, balik lagi ke dirinya. Diserang sama FPI, balik lagi ke dirinya. Di penjara itu. Berapa orang tuh di Cibadak yang jihad, Hayya Alal Jihad adanya, di penjara, dan sebulan kemudian FPI-nya dibubarkan. Ya saya bukan dendam, nggak masalah orang menyerang saya, tapi serangan itu akan kembali ke dirinya. Beberapa tahun kemudian dipersekusi lagi oleh MUI. Saya dipaksa untuk syahadat. Lagian kan syahadat itu bukan ngucapin, syahadat itu kan kesaksian, bukan ngucapin. Kalau ngucapin asadola itu kan ngucapin. Isinya syahadat kan menyaksikan nggak? Atau cuma ngucapin doang berarti kesaksian palsu? Ya, saya tanya, masalah kesaksian ya, hukum dunia saja. Ketika ada yang dijadikan jadi saksi, Bu Fasad di sini jadikan saksi ya? Apakah Bu Fasad di kejadian TKP ya, di kejadian tanggal sekian pada kasus pembunuhan Pak Tukiman ya, di rumah jalan sekian ini, Bu Fasad melihat dengan mata Bu Fasad sendiri dan dalam keadaan sadar? Oh tidak Pak, saya cuma disuruh mengucapkan bersaksi, tapi nggak ada saya saksikan. Saya itu cuma disuruh ulamanya, saya bersaksi bahwa bla 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 bla, tapi cuma mengucapkan. Makanya saya dijadikan jadi saksi, tapi saya nggak benar-benar bersaksi, saya cuma mengucapkan. Bagaimana kira-kira? Saksi palsu. Berapa banyak umat Islam sekarang jadi saksi palsu? Apakah kau beneran menyaksikan Allah dan Rasulnya dengan mata kepalamu dalam keadaan sadar? Oh tidak ya malaikat ya Allah ya Rasul ya. Saya cuman diajari ulamaku untuk bersaksi, tapi nggak pernah ada aku lihat. Aku cuma disuruh mengucapkan 2 kalimat saja. Yang salah siapa kira-kira? Sesat lagi menyesatkan. Ngapain saya ngucapin syahadat? Cuman karena orang-orang ini bodoh, jahiliyah, idiot. Ya akhirnya ya saya ngikutin aja. Harus pura-pura nangis lah, ngucapin syahadat. Nggak lama kemudian ketua MUI-nya meninggal, seminggu kemudian. Ya saya nggak pernah menyerang balik, nggak pernah mendoakan buruk juga, karena berserah diri, tidak berdendam, tidak menyerang balik. Kalaupun ada orang menyerang, itu akan kembali energinya ke dirinya sendiri. Ya sama aja mencelakakan diri sendiri. Kemarin ada lagi, pas saya pindah ke Bali nyerang saya, ada yang ngasih petunjuknya lah, gaibnya ke rumah. Nah lama kemudian gaibnya pas pulang dari rumah sakit, ya kembali ke dirinya. Ya mangga aja kalau mau mempersekusi, mau menyerang. Tapi orang yang menyerang orang-orang yang berserah diri, sama seperti zaman dulu, orang yang menyerang Nabi Isa itu balik lagi ke dirinya. Orang yang menyerang Nabi Muhammad itu akan balik lagi ke dirinya. Orang yang menyerang Nabi Musa, ya kecelakaannya akan balik lagi ke dirinya. Bukan karena diajab Allah, bukan karena dia mendoakan buruk, bukan karena Musanya mendoakan buruk, enggak. Itu karena energi negatif dalam dirinya ketika dipakai menyerang kepada sesuatu yang netral seperti air. Misalnya air digebuk, ya cipratannya akan kembali ke dirinya, dan air tidak akan menyisakan bekas. Jadi orang yang berserah diri itu seperti air, dibelah sama pedang, dia akan kembali ke wujud semula tanpa ada bekasnya. Kalau misalnya air digoreng sama pedang, memang ada bekasnya? Nggak ada bekasnya. Lagi pula kalau digebuk juga akan nyiprat kepada yang menggebuknya. Ya saya itu sama seperti air. Orang menyerang ya silahkan, cuma resiko sendiri. Karena kalau semuanya diserahkan pada Allah, itu Tuhan yang akan membalasnya, Allah yang akan membalasnya. Nah, permasalahannya orang Islam yang sekarang yang beragama ini nggak percaya Tuhan. Mereka percaya Tuhannya itu udah berubah jadi buku. Tuhan kok berubah jadi buku? Memang Tuhan bermanifestasi dalam bentuk apapun, tapi bukan berarti yang dimanifestasikan itu Tuhan. Tuhan bermanifestasi dalam tumbuhan, bukan berarti
tumbuhan itu Tuhan. Tumbuhan tetap aja nafsu lawamah. Tuhan bermanifestasi dalam hewan, disebutnya nafsu supiah. Bukan berarti hewan itu Tuhan. Tetap aja hewan itu nafsu supiah. Tuhan bermanifestasi dalam jasmani manusia, disebutnya nafsu mutmainnah. Tapi yang dimanifestasikan dalam jasmani bukan Tuhan. Tetap aja itu adalah nafsu jasmani. Tuhan dimanifestasikan misalnya dalam kitab, bukan berarti kitab itu Tuhan. Kok Tuhan jadi terpisah? Kitab kan terpisah dengan manusia. Padahal kitab sejati adalah dirinya sendiri. Jadi ketika Islam, agama Islam ini membukukan atau mengkitabkan wahyu, disitulah sumber permasalahan perpecahan dalam Islam. Maka yang benar-benar Islam adalah mereka yang meninggalkan kitab-kitab di luar diri dan kembali kepada kitab diri. Hisab diri, hasibu ampusakum, ikro kitabaka, bacalah dirimu, jangan membaca kitab. Ngapain ngapalin anak doa keminal iman, buang sampah sembarangan. Kebenaran bukan dihafal, tapi dilakukan. Maka bacalah dirimu, bacalah kitabmu. Kitabmu itu adalah diri. Tinggalkan kitab-kitab buatan manusia. Kan semua itu kitab buatan manusia. Masa Tuhan mengajarkan kebencian, bunuhlah orang kafir itu, halal darahnya. Kok ajaran apa sih? Itu ajaran setan, bukan ajaran Tuhan. Karena Tuhan tidak mengajarkan kebencian. Jika Anda benci pada orang lain, maka jelas itu ajaran setan, bukan ajaran Tuhan. Jadi Islam tidak ada selama orang itu mengaku Islam. Karena Islam bukan pengakuan, tapi Islam pelakuan. Dan Islam yang sebenarnya justru di zaman sekarang adalah ketika Tuhan kembali mengutus utusan baru. Tuhan selalu update. Jangan selalu ke belakang aja melihatnya rujukannya. Handphone aja update kok, teknologi aja update. Masa spiritual tidak update, ketuhanan tidak update? Sekarang itu zamannya spiritual, dan itu hanya satu di dunia, yaitu Dharma. Jadi sekarang udah nggak ada Islam, yang ada cuma Dharma. Tidak ada Islam di zaman sekarang kecuali Dharma. Dharma itu bahasa Indonesia, hasil produksi asli Indonesia. Memang Tuhan orang Arab gitu kan? Tuhan itu meliputi semuanya. Ya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia aja. Budi, Dharma, Daya, Budaya. Budi, Dharma, Daya artinya budi jiwa, Dharma berserah diri, Daya adalah kreativitas, karya, bergerak, berusaha, itu daya. Budi, Dharma, Daya disingkat jadi budaya. Jadi tidak ada agama di zaman sekarang kecuali budaya. Tidak ada Islam kecuali Dharma. Tidak ada agama kecuali budi. Budi, Dharma, Daya, bahasa Arab disingkat jadi budaya. Nah, Islam bahasa Arab. Tuhan kan bukan orang Arab. Yang sekarang ada bukan Islam tapi Arabisasi. Coba Anda lihat, perhatikan, pakai kerudung itu kan Arab. Pakai kitab itu kan dari Arab, tulisannya Arab. Memang kalau kita berdoa pakai bahasa Indonesia, Tuhan nggak ngerti gitu. Harus bahasa Arab itu passwordnya. Berarti Anda menghinakan Tuhan. Kalau Anda mengira bahwa berdoa harus bahasa Arab, Tuhan itu nggak bisa bahasa Indonesia gitu ya. Tuhan nggak bisa bahasa Sunda gitu. Tuhan bisa segalanya. Tuhan yang menciptakan bahasa. Ngapain juga harus pakai bahasa Arab? Jadi yang ada sekarang bukan Islamisasi, tapi Arabisasi. Islam yang sebenarnya di zaman sekarang adalah hanya satu, yaitu Dharma. Jadi tidak ada Islam kecuali Dharma. Islam sudah terpecah menjadi 72 golongan lebih, dan semua golongan itu mengatasnamakan Islam. Tapi hanya satu yang benar-benar selamat, yang benar-benar berserah diri, yaitu Dharma. Sudah tidak menggunakan lagi bahasa Arab, karena Tuhan saya bukan orang Arab. Tuhannya dari Arab, setannya dari Arab, malaikat dari Arab, jinnya dari Arab, rasulnya dari Arab. Ya kita gimana dong? Dijajah sama bangsa Arab. Jadi sekarang bukan Islamisasi tapi Arabisasi. Maka bacalah dirimu. Anda berserah diri pada Tuhan atau Anda berserah diri kepada bangsa Arab. Kalau Anda berserah diri pada bangsa Arab, ya hakikatnya Anda dijajah oleh bangsa Arab. Bukan berserah diri pada Tuhan, bukan Islam. Itu namanya Arabisasi. Islam yang sebenarnya hanya satu di dunia itu, yaitu cuma Dharma, yaitu Budi, Dharma, dan Daya. Jadilah budaya, bukan agama tapi budaya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya, dan saksikan terus video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Sampurasun.
Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengar video ini dari awal hingga akhir dengan cuplikan dan beberapa pendapat argumentasi yang disampaikan oleh para cendekiawan muslim dan para ustadz ini? Tentu ini menjadi sebuah koreksi, bahkan cambukan supaya seluruh umat muslim, para polemikus, para mualaf, oke, putuskan dirimu mualaf, tidak masalah, karena itu hakmu. Kamu harus lebih sibuk, bahkan mengajarkan tentang keyakinanmu, menggali dengan tuntas supaya ada banyak orang yang dicerdaskan. Coba perhatikan apa yang disampaikan oleh para cendekiawan muslim itu, karena hal itu penting untuk kalian renungkan. Teman-teman, satu pengalaman yang berharga yang pernah saya temukan, bahkan secara langsung saya berdialog dengan seorang ustadz yang beraliran dari LDII. Teman-teman bisa cari tahu tentang LDII. Saya merasa bahwa orang ini pertama kali hanya rakyat biasa, pekerja kebun atau pekerja di kebun bunga, tapi ternyata dia adalah seorang ustadz yang berdakwah keliling Indonesia, dan dia mengatakan kami dari LDII. Terakhir saya tahu bahwa dia sangat bersemangat berdakwah, dan dia memimpin satu masjid besar di Kabupaten Malang, dan itu saya lihat teman-teman. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi sebuah hal yang bagus untuk kita pikirkan. Manakala teman-teman ini ada banyak hal yang teman-teman kerjakan dan lakukan, para mualaf, para muslim dan para ustadz, monggo kalian itu harus lebih sibuk mengajarkan apa yang menjadi keyakinan saudara. Jangan sibuk mencari tahu tentang keyakinan orang lain yang bukan keyakinan teman-teman. Saya tidak ada urusan, saya hanya hal ini membuka mata saya bahwa ini berbanding terbalik realitanya dengan ada banyak orang yang para ustadz yang lebih sibuk membahas tentang kekristenan. Walaupun itu keliru, walaupun itu liar, walaupun itu bias, walaupun itu luar biasa kesalahannya, tapi yang penting kita lihat adalah bahwa mereka sangat doyan, bersemangat membahas tentang kekristenan yang bukan agamanya, yang bukan Alkitabnya. Mereka tidak pernah menyibukkan diri untuk membahas pola pikir, cara berpikir yang disampaikan oleh para cendekiawan ini. Sehingga ini saya katakan cambukan. Mari melek, jangan menjadi buta atau fanatik buta, supaya Anda lebih cerdas, lebih beriman, dan lebih sungguh-sungguh beragama, gitu ya. Oke, teman-teman, semoga cerdas. Satu hal yang perlu saya sampaikan, tidak perlu kepanasan. Saya hanya kepengen kita itu menempatkan posisi. Kalau Anda sudah menjadi Islam, belajarlah Al-Quran, belajarlah hadis, tirulah sifat nabimu, dan tirulah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada Anda pindah menjadi Islam, tapi jualan Anda tetap Kristen, tetap Alkitab. Karena kalau Anda tidak membahas kekristenan, Anda mungkin tidak makan. Begitu. Sayang sekali. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah pelajaran buat teman-temanku muslim, para polemikus, para ustadz. Stop membahas tentang kekristenan, karena Anda bukan pakar di situ. Karena Anda buta dalam Alkitab, buta dalam kekristenan. Anda hanya kepengen tahu, Anda hanya kepengen membuat huru-hara dengan membaca buku-buku yang notabene itu bidat, atau juga buku-buku yang ditentang oleh kekristenan. Oke? Jadi tetap semangat Anda belajar. Kalau memang Anda pengen tahu tentang kekristenan, tanyalah apologetik Kristen, karena mereka lah yang bertanggung jawab untuk menjelaskan itu. Sampai di sini video teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.